5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Ketemu lagi sama Ibu Tasya, guru kelas 2 di SD Al-Kindi Islamic Excellence School. Nah, anak-anak pintar, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Yuk kita belajar sama-sama. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah hadiah dari ayahnya Mutiara. Kalian perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah anak-anak hebat di sini bisa menghitung berapa banyak buku yang ada di rak tersebut? Nah, bagaimana ya agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak pintar di rumah punya buku bacaan nggak? Coba kalian hitung, buku bacaan kalian ada berapa banyak sih? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Anak-anak ingat ya, satu kelompok itu berisi 1 puluhan. Nah, kalau 50-an sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu berisi 10 buku atau 1 puluhan. Nah, di sini Ibu Tasya punya 50 buku yang disusun Mutiara dan Udin. Satu susunan itu jumlahnya 10 buku. Di sini Ibu punya 5 susunan yang artinya ada 50 buku. Lalu ditambah lagi satu susunan yang berisi 7 buku. Maka banyak bukunya adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya adalah 57. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di sini ibu punya 7 tumpukan buku. Kalian ingat, satu tumpukan berisi 10 buku. Karena ada 7 tumpukan, itu berarti ibu punya 70 buku. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7 buku. Maka jika dijumlahkan seluruh buku ini, 70-an itu sama dengan 70 ditambah 7, jadi banyak buku adalah 77. Sekarang kita perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Di sini buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Bu Tasya menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok berisi 10 buku. Kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100 buku. Yuk kita coba jumlahkan. Ini 10 ditambah 10 lagi jadi 20, ditambah 10 lagi jadi 30, ditambah 10 lagi jadi 40, ditambah 10 lagi jadi 50, ditambah 10 lagi jadi 60, ditambah 10 lagi jadi 70, ditambah 10 lagi jadi 80, ditambah 10 lagi jadi 90, ditambah 10 lagi jadi 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100.
Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Nah, kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jika kubusnya 1, maka dianggap satu kubus satuan. Jika kubusnya 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, kalian lihat gambar ini. Kubus puluhan berjumlah 10, maka dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, jika kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus satuan seperti ini. Nah, ini kubus satuan, kalau ini kubus puluhan, dan ini kubus ratusan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ada berapa satuan di situ anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Nah, di sini ada satu kubus ratusan, maka jumlahnya 100. Lalu ada 3 kubus puluhan, berarti ada 30 kubus. Dan ada 8 kubus satuan, itu berarti ada 8 kubus. Jika digabungkan 100 ditambah 30 ditambah 8 jadi 138. Ditulisnya 138. Jadi cara membacanya 138. Soal berikutnya. Nah, di sini ada satu kubus ratusan, ada kubus puluhan dan kubus satuan. Kita hitung dulu kubus ratusan. Nah, di sini kubus ratusannya ada 1, maka ada 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlahnya ada benar 70. Nah, sekarang kita lihat kubus satuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jumlah kubus satuan ada 8. Sekarang kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8 jadi 178. Jadi ditulis 178, bukan 10708, bukan, tapi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Lalu sekarang anak-anak hebat, kerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena halaman 5. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu Tasya punya angka ini, 145. Nah, jika selama ini kita membacanya 145, itu berarti kita salah nih anak-anak.
Yang benar, angka 1 itu menempati ratusan, jadi dibaca 100. Dan angka 4 menempati puluhan, maka dibaca 40. Dan angka 5 menempati satuan, jadi dibaca 5. Jadi 145 dibaca 145. Selanjutnya ya, di sini ada angka 205. Angka 2 menempati ratusan, jadi 200. Puluhannya ada puluhannya. Puluhannya angka 0 di situ. Dan satuannya ada angka 5. Jadi dibaca 5. Jadi cara membacanya seperti ini. 205, bukan 205, tapi 205. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.